Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 26. Karena di pertemuan minggu kemarin kita tidak masuk, jadi hari ini hari pertemuan pergantian ya. Oke, kita masuk ke definisi PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, jadi di pasal 26 ini kita fokus ke wajib pajak luar negeri ya. Kalau misalkan di pembahasan sebelumnya kita lebih fokus ke pengenaan pajak yang ada di dalam negeri. Nah, untuk PPh pasal 26 ini kita fokus ke subjek pajaknya itu luar negeri. Nah, bagaimana pengenaan pajak terhadap wajib pajak luar negeri itu? Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Yang kedua, wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Nah, di PPh pasal 26 ini kita lebih fokus ke pembahasan mengenai wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Jadi, penghasilan-penghasilan ini tuh seperti dividen, terus premi asuransi, dan lain-lain. Intinya, dia tidak melalui BUT. Nah, pemotong PPh pasal 26 ini diatur di PPh pasal 26 ayat 1 yang diterapkan sebagai pemotong. Pertama adalah badan pemerintah, ada SPNDN, ada penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, selanjutnya untuk penyetoran dan pelaporan, kewajiban pemotongan PPh pasal 26 ini memotong dan menyetorkan PPh paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, untuk melaporkan SPT masa ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi seperti PPh pajak penghasilan yang lain, ada batas untuk melakukan penyetorannya ya. Yang pertama itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk melaporkannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, pelaporan PPh pasal 26 ini menggunakan SPT masa PPh pasal 20 atau 26 OP. Jadi di PPh pasal 26 ini sama saja seperti PPh pasal yang lainnya menggunakan SPT masa PPh-nya. Nah, objek pajaknya apa aja sih? Objek pajaknya itu pertama ada dividen, kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Selanjutnya ada royalti, sewa, dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindungi nilai lainnya, dan ada keuntungan karena pembebasan utang. Jadi, objek pajak pasal 26 ini penghasilan-penghasilan yang tidak melalui BUT ya. Kayak misalkan dividen. Dividen itu kan kita dapatnya dari atas penanaman saham. Terus bisa saja mendapatkan premi, diskonto, dan imbalan lainnya. Intinya penghasilan-penghasilan ini bukan penghasilan tetap seperti PPh pasal 21 gitu. Jadi ini tidak melalui BUT. Nah, untuk tarif pajaknya itu 20% dikalikan dengan jumlah bruto. Tetapi, apabila terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda atau disebut dengan
P3B, maka pengenaan PPh pasal 26 ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut. Misalkan Indonesia dengan Singapura ini memiliki P3B. Nah, maka ketika kita menghitung PPh pasal 26 ini, tarifnya kita mengacu pada P3B. Tetapi, jika Indonesia tidak memiliki P3B dengan Singapura, misalkan, maka kita menggunakan tarif 20%. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 26 atas penjualan harta. Nah, penghasilan penjualan harta ini berupa perhiasan mewah, berlian, emas dan intan, jam tangan mewah atau barang antik, lukisan dan mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan di Indonesia. Kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia. Nah, jadi PPh pasal 26 itu juga menghitung penjualan atas harta. Karena kan bisa saja wajib pajak luar negeri ini memiliki barang-barang mewah dan dijual di Indonesia. Nah, tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya itu 20% dikalikan 25% dikali dengan harga jual. Atau tarif efektifnya itu adalah 5% dikalikan dengan harga jual. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 26 atas premi asuransi. Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraannya tarifnya itu dikenakan 50%. Selanjutnya, premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, dikenakan tarif 10%. Selanjutnya ada premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri secara langsung maupun melalui pialang. Nah, yang ketiga ini kena tarifnya kecil yaitu 5%. Nah, tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya sama saja seperti tarif pajak sebelumnya, yaitu 20% dikalikan 25% dikali perkiraan penghasilan neto. Jadi, tarif efektifnya itu adalah 5% dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto. Nah, untuk PPh pasal 26 atas saham. Nah, penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima oleh WPLN, syarat saham yang diperjualbelikan adalah jika pembeli wajib pajak luar negeri, maka pemotong pajaknya adalah perseroan atau PT dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan. Selanjutnya, WPLN yang ditunjuk pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli, dan perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual. Nah, ini juga diatur dalam pasal 18 ayat 3C, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau bisa saja disebut dengan BUT di Indonesia. Nah, tarif pajaknya berapa? Tarif pajak untuk saham itu ialah 20% dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, kalian tinggal kalikan saja penghasilan dari sahamnya berapa dikalikan dengan 20%. Nah, yang terakhir ada bridge profit tax. Nah, kategori pajak ini adalah
kategori pajak yang sudah dikurangi pajak, namun dikurangi juga dengan pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi intinya branch profit tax ini kenanya 2 kali ya. Pertama kita kalikan dulu 20% dengan penghasilan kena pajak. Nah, nanti kita juga lihat dari pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, pengecualian branch profit tax ini pertama, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Selanjutnya, ada penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Ketiga, pembelian aset tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Yang terakhir, investasi berupa aset tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa kategori tidak dikenakan branch profit tax. Jadi intinya tidak dikurangi branch profit tax jika termasuk dalam keempat kategori ini. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tuan A, seorang WNA bekerja di PT X dan memperoleh penghasilan sebesar 8 juta per bulan. Hitung besarnya PPh pasal 26. Nah, jadi langsung saja kita kalikan 20% dikali dengan 8 juta, maka hasilnya adalah 1.600.000. Jadi, pajak terhutangnya itu untuk Tuan A adalah sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya, Tuan A seorang WNA menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham seharga 200 juta. Tahun depan, Tuan A kembali ke negara asalnya dan tidak akan menginvestasikan uangnya lagi. Hitung besarnya PPh pasal 26. Nah, karena ini penghasilannya 200 juta, maka kita kenakan pasal 17. Pertama, 5% dikalikan 50 juta, dan 15% dikalikan 150 juta. Nah, setelah itu, hasil dari pasal 17 kita kalikan 20%. Sehingga 20% dikalikan dengan 175 juta, maka hasilnya adalah 35 juta. Jadi, ini adalah salah satu perhitungan dari PPh pasal 26. Perhitungannya tidak sulit ya, jadi langsung saja kita gunakan tarif 20%. Tetapi kalau memiliki P3B, berarti kita mengacu pada tarif yang ada pada P3B tersebut. Cukup sekian materi PPh pasal 26. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.